Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nursanti Putri Amalia dengan NIM 210404502007, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Materi kali ini kecerdasan emosional untuk memenuhi mata kuliah perkembangan peserta didik. Kecerdasan emosional. Emosi secara bahasa berasal dari kata movere, kata Latin yang berarti bergerak atau menggerakkan, ditambah awalan untuk memberi arti bergerak menjauh sehingga kecenderungan bertindak adalah hal yang mutlak dalam emosi. Kata emosi mungkin Anda terbayang pada kondisi seseorang yang marah. Banyak orang mengasosiasikan kata emosi dengan marah. Ketika melihat seseorang yang emosi, kita sering berpikir orang itu sedang marah atau paling tidak sedang terlihat marah. Pengertian kecerdasan emosional. Kecerdasan adalah kecakapan untuk menemui situasi-situasi baru atau belajar melakukan dengan tanggapan menyesuaikan diri yang baru. Istilah kecerdasan emosional diperkenalkan pada tahun 1990 oleh Peter Salovey and Jack Mayer mendefinisikan kecerdasan emosional (EQ), memilah-milah semuanya dan menggunakan informasi ini untuk membimbing pikiran dan tindakan. Kecerdasan emosional tidak hanya berfungsi untuk mengendalikan diri, tetapi lebih dari itu, mencerminkan dalam mengolah ide, konsep, karya, atau produk sehingga hal itu menjadi minat bagi seseorang. Kecerdasan emosional bekerja secara sinergis dengan keterampilan kognitif. Tanpa kecerdasan emosional, orang tidak akan bisa menggunakan kemampuan-kemampuan kognitif mereka sesuai dengan potensi maksimum. Teori-teori tentang proses terjadinya emosi. Yang pertama, teori James Lake Theory. Teori James Lake emosi berpendapat bahwa sebuah peristiwa menyebabkan rangsangan fisiologis terlebih dahulu dan kemudian seseorang menafsirkan rangsangan ini. Contohnya, seseorang berjalan menyusuri lorong gelap larut malam dan dia mendengar sesuatu. Ada suara jejak di belakangnya dan dia mulai gemetar. Jantungnya berdetak lebih cepat dan napasnya semakin dalam. Dia melihat perubahan-perubahan fisiologis dan menafsirkannya sebagai situasi yang menakutkan, maka dia mengalami rasa takut. Yang kedua, teori Lazarus. Teori Lazarus menyatakan bahwa pikiran harus datang sebelum emosi atau rangsangan fisiologis. Contohnya, seseorang berjalan menyusuri lorong gelap larut malam dan mendengar sesuatu. Ada suara langkah kaki di belakangnya dan dia pikir mungkin perampok sehingga dia mulai gemetar. Jantungnya berdetak lebih cepat dan pernapasannya semakin dalam. Ketiga, teori facial feedback atau umpan balik wajah. Menurut teori umpan balik wajah, emosi adalah pengalaman perubahan pada otot wajah. Ketika seseorang tersenyum, dia kemudian mengalami kesenangan atau kebahagiaan. Dan ketika dia cemberut, dia kemudian mengalami kesedihan. Contohnya, seseorang berjalan menyusuri lorong gelap larut malam dan mendengar sesuatu. Ada suara langkah kaki di belakangnya, dan matanya mulai melebar. Menggeretakkan giginya, dan otaknya menafsirkan perubahan tersebut sebagai ekspresi wajah ketakutan. Adapun ciri-ciri kecerdasan emosional terbagi menjadi 5 komponen sebagai berikut. A. Kesadaran diri, yaitu mengetahui apa yang kita rasakan pada suatu saat dan menggunakannya untuk memandu pengambilan keputusan diri sendiri. B. Pengaturan diri, yaitu menangani emosi sehingga berdampak positif terhadap pelaksanaan tugas, peka terhadap kata hati, dan sanggup menunda kenikmatan sebelum tercapainya suatu sasaran dan mampu pulih kembali dari tekanan emosi. C. Motivasi, yaitu menggunakan hasrat yang paling dalam untuk menggerakkan dan menuntun kita menuju sasaran, membantu kita mengambil inisiatif, bertindak efektif, dan untuk bertahan menghadapi kegagalan dan frustasi. D. Empati, yaitu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, mampu memahami perspektif mereka. E.
Keterampilan sosial, yaitu menangani emosi dengan baik ketika berhubungan dengan orang lain dan dengan cermat membaca situasi dan jaringan sosial berinteraksi dengan lancar. Adapun 5 aspek utama yang terdapat dalam kecerdasan emosional, yaitu A. Mengenali emosi sendiri, merupakan suatu kemampuan untuk mengenali perasaan sewaktu perasaan itu terjadi. B. Mengolah emosi, merupakan kemampuan individu dalam menangani perasaan agar dapat terungkap dengan tepat, sehingga tercapai keseimbangan dalam diri individu. C. Memotivasi diri sendiri, yaitu kendali diri emosional, menahan diri terhadap kepuasan dan mengendalikan dorongan hati adalah landasan keberhasilan dalam berbagai bidang. D. Mengenali emosi orang lain, yaitu mengenali emosi orang lain disebut juga empati. Orang yang empatik. E. Membina hubungan, merupakan keterampilan yang menunjang popularitas kepemimpinan dan keberhasilan antar pribadi.